Sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia, redoks, atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia, redoks. Sel elektrokimia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sel volta. Sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik atau arus listrik karena adanya reaksi redoks spontan. Di dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kedua, sel elektrolisis, yaitu sel elektrokimia yang menguraikan suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Persamaan sel volta dengan sel elektrolisis. Yang pertama, sama-sama menggunakan elektroda. Sel volta dan sel elektrolisis sama-sama menggunakan elektroda, yaitu katoda dan anoda, di mana pada katoda akan terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Kemudian yang kedua, sama-sama menggunakan elektrolit. Nah, elektrolit yang digunakan dapat berupa larutan atau aqueous maupun lelehan atau liquid. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi arus listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah sel yang dapat mengubah arus listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, pada sel volta, katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Kebalikannya, pada sel elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Yang ketiga, pada sel volta, reaksi yang terjadi merupakan reaksi spontan, sehingga beda potensial listrik atau E0 sel bernilai positif atau lebih besar dari 0. Pada sel elektrolisis, reaksi yang terjadi merupakan reaksi tidak spontan atau bernilai negatif. E0 lebih kecil dari 0. Dan perbedaan yang terakhir terdapat pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sel volta, pada aki dan baterai, dan pada sel elektrolisis, pada proses penyempuhan dan pemurnian logam. Rangkaian sel volta. Rangkaian sel volta dapat dirancang dengan menggunakan dua tempat atau bagian. Masing-masing tempat atau bagian ini merupakan setengah sel, yaitu tempat terjadinya setengah reaksi reduksi dan bagian satu lagi tempat terjadinya setengah reaksi oksidasi. Kemudian masing-masing tempat atau wadah ini berisi larutan elektrolit. Contohnya pada gambar ini. Kedua larutan elektrolit ini masing-masing dicelupkan elektroda, yaitu elektroda Zn dan elektroda Cu, di mana logam Zn sebagai anoda yang merupakan kutub negatif dan logam Cu sebagai katoda yang merupakan kutub positif. Kedua elektroda ini dihubungkan oleh rangkaian luar, yaitu kawat konduktor disertai voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan yang dihasilkan dari proses reaksi redoks pada sel volta. Pada sel elektrokimia, katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi atau pelepasan elektron di anoda adalah Zn. Elektron yang dilepaskan akan mengalir melalui kawat konduktor menuju katoda. Selanjutnya, pada sel volta juga terdapat jembatan garam yang merupakan rangkaian dalam. Jembatan garam merupakan pipa U yang dibalik yang berisi larutan garam. Rangkaian sel elektrolisis. Sel elektrolisis dirancang pada satu wadah yang berisi elektrolit dan dicelupkan dua elektroda. Kemudian,
Dua elektroda ini dihubungkan pada sumber arus listrik. Elektroda yang terhubung dengan kutub positif sumber arus adalah anoda. Sedangkan elektroda yang terhubung dengan kutub negatif sumber arus adalah katoda. Kemudian elektron dari kutub negatif sumber arus akan mengalir menuju katoda. Akibatnya, ion positif akan tertarik ke katoda dan di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Sementara ion negatif akan tertarik ke anoda dan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi akan diteruskan ke kutub positif sumber arus.